Baik, izin masuk. Sebelumnya perkenalkan nama saya Johanna Rutin Retepilus dengan NIM 2023-31069 dari kelas B untuk mata kuliah Proyek Teknologi Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai usulan proyek teknologi informasi untuk program makanan bergizi gratis. Di sini tema yang saya pilih yaitu sistem monitoring kalori untuk program makanan bergizi gratis berbasis analisis citra digital dan algoritma CNN untuk transparansi gizi nasional. Oke, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu program MBG. Nah, tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan status gizi siswa, menurunkan angka stunting, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Sasaran dari program ini yaitu untuk siswa berusia sekolah 17 hingga 12 tahun di seluruh Indonesia dengan fokus pada kelompok rentan gizi. Nah, regulasi dan standar yang mengatur itu mengacu pada AKG Kemenkes RI, standar WHO, dan kebijakan pangan nasional tahun 2024 hingga 2029. Nah, di sini ada gap analisis untuk kondisi saat ini dan juga kondisi yang diharapkan, di mana kondisi saat ini menunjukkan bahwa distribusi makanan berjalan tanpa monitoring gizi. Nah, kondisi yang diharapkan yaitu setiap sajian MBG tercatat dan terverifikasi secara digital. Yang kedua, di mana data gizi tidak terintegrasi antar instansi. Kondisi yang diharapkan yaitu terdapat satu platform terpadu yang dapat diakses oleh berbagai pihak seperti Kemenkes, Kemendikbud, dan juga Pemda. Nah, selanjutnya ada latar belakang dan juga tantangan. Masalah utama yang dihadapi yaitu program MBG berjalan tanpa sistem monitoring gizi yang memadai. Kualitas gizi makanan tidak dapat dipantau secara konsisten, adanya potensi ketidaksesuaian menu dengan kebutuhan kalori siswa, sulitnya terintegrasi data lintas instansi untuk evaluasi kebijakan. Nah, peluang solusi dari masalah-masalah tersebut yang pertama adalah foto makanan untuk menunjukkan data kalori menggunakan AI atau CNN secara otomatis. Lalu monitoring real time sehingga bisa diakses lintas instansi. Lalu transparansi anggaran dan gizi melalui dashboard nasional. Dan yang terakhir yaitu dukungan kebijakan pangan dengan adanya basis data yang terstruktur. Nah, di sini ada arsitektur sistem monitoring kalori MBG yang menggunakan pendekatan berlapis berbasis cloud. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama pada tahapan input, app mobile digunakan untuk upload foto makanan. Lalu ada analisis di mana menggunakan CNN modul untuk klasifikasi dan estimasi kalori. Lalu selanjutnya integrasi menggunakan API dan cloud yang digunakan sebagai database gizi nasional. Dan yang terakhir adalah output yang dihasilkan berupa dashboard web untuk menampilkan laporan dan grafik gizi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem modul CNN-nya. Pertama, pada proses capture, petugas sekolah akan foto makanan MBG. Kemudian, pada proses pre-process, akan dilakukan normalisasi warna, resize, dan augmentasi. Kemudian, pada tahapan CNN Classify, akan dilakukan identifikasi jenis makanan secara otomatis. Lalu yang keempat, pada proses estimasi akan dihitung porsi dari ukuran objek. Yang terakhir, akan dilakukan kalkulasi menggunakan rumus kalori sama dengan jenis makanan dikali porsi dikali energi per gram. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola proyek, mengenai stakeholder yang berperan dan juga kerangka governance. Nah, pada stakeholder yang berperan, di sini ada Kemendikbud sebagai pemilik program dan kebijakan nasional MBG. Ada juga Kemenkes RI sebagai penyedia database AKG dan validasi gizi. Lalu adalah pemerintah daerah yang melakukan monitoring per wilayah dan melakukan pelaporan daerah. Selanjutnya ada pihak sekolah yang melakukan input data dan foto makanan harian. Lalu ada ahli gizi yang melakukan validasi akurasi estimasi kalori sistem. Dan yang terakhir ada tim IT yang bertugas sebagai pengembang, pemelihara, dan juga keamanan sistem. Lalu selanjutnya mengenai kerangka governance, landasan hukum yang berlaku akan dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan, lalu PP Ketahanan Pangan, Perpres Program MBG. Lalu dalam hal keamanan data digunakan enkripsi end-to-end, autentikasi berlapis, dan juga Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022. Kemudian kerangka KPI, kemudian KPI dan monitoring akan dilakukan laporan gizi secara mingguan, audit kualitas bulanan, dan juga evaluasi tahunan. Dan terakhir mengenai anggaran dan pengadaan akan menggunakan APBN dan juga APBD, lalu pendanaan mengikuti Perpres Pre-Procurement. Selanjutnya untuk lebih detail mengenai arsitektur aplikasinya,
Pada lapisan front end atau mobile-nya dapat digunakan React Native untuk cross platform sehingga dapat digunakan pada sistem operasi iOS dan juga Android. Lalu ada kamera API untuk capture makanan, ada offline mode dan sync saat online, dan juga UI sederhana sehingga dapat digunakan petugas sekolah dengan mudah. Lalu pada bagian backend atau AI engine-nya dapat digunakan Python Fast API atau Node.js. Lalu untuk CNN modelnya digunakan ResNet 50 atau MobileNet versi 3. Dan juga dapat digunakan TensorFlow atau PyTorch untuk training, lalu OpenCV untuk preprocessing citranya. Untuk cloud dan database dapat digunakan AWS atau GCP atau Azure atau sebagai cloud nasional. Lalu ada PostgreSQL untuk data gizi terstruktur, Redis untuk caching real time, juga S3 atau object storage untuk gambar. Terakhir, untuk dashboard dan juga reporting dapat digunakan React.js atau Next.js, dashboard web. Lalu ada juga Chart.js atau D3.js untuk visualisasi. Lalu ekspor laporan dilakukan dalam extension PDF dan juga menggunakan role based access sehingga untuk setiap pihak yang mengakses dapat mengakses sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, di sini adalah strategi implementasi di mana ada 4 fase untuk implementasi yang sudah dibagi-bagi, di mana pada fase pertama di bulan 1 sampai bulan ketiga dilakukan persiapan dan juga pengembangan. Di sini meliputi pengumpulan dataset makanan lokal Indonesia, training dan validasi model CNN, pengembangan app mobile dan juga backend API, dan juga setup infrastruktur cloud. Kemudian pada fase kedua di bulan keempat hingga bulan keenam dilakukan pilot project, yaitu uji coba di 3-5 provinsi sebagai contoh, lalu onboarding dan pelatihan petugas sekolah, lalu ada integrasi database gizi Kemenkes, dan evaluasi akurasi dan juga feedback untuk awal setelah implementasi atau project dilakukan. Kemudian pada fase ketiga di bulan ke-7 sampai 12 ada evaluasi dan penyempurnaan. Nah, di sini dilakukan analisis dari hasil pilot project sebelumnya dan juga perbaikan CNN untuk kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian ada penambahan dataset lokal regional, lalu peningkatan performa dashboard, dan penyusunan laporan kebijakan. Dan yang terakhir pada fase keempat, setelah 2 tahun, ada rollout nasional, yaitu deployment ke seluruh sekolah MBG nasional. Lalu ada integrasi dengan IoT atau Internet of Things dengan menggunakan sensor canggih, dan juga edukasi gizi berbasis AI di dashboard. Dan yang terakhir ada ekspansi ke program gizi lainnya. Oke, mungkin yang menjadi kesimpulan dari keseluruhan presentasi ini adalah proyek ini bukan sekedar solusi teknis. Ini merupakan infrastruktur data gizi nasional yang memungkinkan pemerintah untuk memantau kualitas setiap sajian MBG secara terukur, transparan, dan berbasis bukti dengan dampak langsung pada peningkatan status gizi siswa dan penurunan angka stunting di Indonesia. Baik, mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai usulan proyek teknologi informasi yang sudah saya rancangkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.